apa yang saya bagi itu menulis abstrak gitu ya. Sudah dibaca semua ya? Yang PPT itu, Ustaz. Ya, di PowerPoint. Oh iya, ini sudah. Kalau poin ini kan sudah ya. Coba saya dibantu ini yang mana yang belum. Yang bawah habisnya contoh abstrak itu. Nah, ya. Ini sudah ya? Sudah, ini sudah contoh ini. Oke. Kalau ini? Nah, ini belum ini. Ini belum. Belum. Oh, mestinya sebelum menjelaskan ini mestinya abstraknya sudah harus jadi ini mestinya. Oke. Ada yang sudah jadi abstraknya? Halo? Halo? Belum. Tuh, kok belum? Kalau abstraknya sudah selesai, sudah bisa buat abstrak, itu nanti buat pendahuluannya atau mendengarkan pendahuluannya lebih gampang. Ya. Oke, nggak apa-apa wis. Kalau gitu minggu depan saya berharap masing-masing kelompok sudah bisa membuat contoh abstrak berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ya, by the way, untuk masing-masing kelompok sudah menemukan topik dan sudah menulis hasil risetnya dalam bentuk jurnal, meskipun tidak 100%. Sudah, Sir. Sudah semua? Sudah. Sudah gimana? Sudah sebagian besar mungkin, Sir. Besar itu berapa? Besar berarti di atas 70 ya? Insya Allah. Oke ya, berarti minggu depan saya minta bisa presentasi ya. Halo. Ayo ngajar ini. Nah, ya nanti jam 9 ya, tak telepon ya. Setengah 9 wis. Ya. Oke. Ya, tunggu ya. Oke, sebentar ya. Ada gangguan sedikit. Oke. Saya sebelum menjelaskan tentang bagaimana cara menulis pendahuluan, Ninda sik guru teleponan ya. Aku sik ngajar. Ya, terus ya. Ya wis, Assalamualaikum. Oke, saya langsung ke pendahuluan sekarang. Oke, nanti kalian kan juga sama ya membuat pendahuluan. Tapi sebelum pendahuluan, saya ingin mencoba melihat kembali bagaimana cara membuat abstrak. Ya, jadi abstrak itu perhatikan hilang lagi ya. Enggak. Hilang. Dengar ya. Nah, abstrak itu coba lihat urutannya ya. Artikel ini menunjukkan bahwa konflik Salafi dan Nahdlatul Wathon di Lombok sangat intens. Ya. Coba lihat fokusnya konflik Salafi dan NW. Kemudian yang kedua, faktanya bahwa dakwah Salafi berkembang pesat, sementara NW selaku komunitas lokal merasa
banyak anggota masyarakat yang terserap ke dakwah salafi. Ya, coba sekali lagi lihat bahwa fokusnya itu konfliknya. Yang kedua faktanya, ya, fakta bahwa komunitas salafi berkembang pesat dan NW sangat stagnan. Nah, kemudian yang ketiga, data ini menunjukkan bahwa konflik salafi tidak mengarah kepada sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebabnya apa? Karena ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita tunjukkan bahwa ada metode untuk menggali data itu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara wawancara. Wawancara dengan tokoh lokal. Kemudian wawancara materinya menanyakan alasan konflik yang sulit diselesaikan. Nah, kemudian yang berikutnya menjelaskan temuan. Temuan risetnya apa? Bahwa ternyata konflik di antara dua komunitas itu tidak berlanjut karena ada komunitas yang terdidik. Ada kaum terdidik yang tidak berasal dari dua komunitas itu. Nah, mereka inilah yang netral. Cara berpikirnya masih logis ya, masih waras, sehingga tidak terbenam di dalam konflik. Oke, itu aja. Adapun alasannya mengapa kaum terdidik itu tidak mau konflik, karena memang terbukti bahwa konflik itu tidak membawa kemajuan, justru menambah kemunduran, membawa perpecahan, sehingga kontraproduktif terhadap Islam sendiri. Oke ya, nah sekarang saya masuk ke pendahuluan. Nah, di dalam background, latar belakang, atau pendahuluan ya, itu harus Anda menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Ya, penelitian ini dilakukan, apa alasannya itu? Alasan dilakukan penelitian itu harus dijelaskan di depan. Ya, pilihan kata, pilihan kalimat harus diperhitungkan. Jadi alasan penelitian ini dilakukan harus jelas. Kemudian yang kedua, kalau penelitian ini sudah dilakukan, alasannya ditampilkan, maka harus menampilkan alasan yang unik dan menarik. Unik karena memang tidak terjadi di tempat lain. Menarik karena fakta-faktanya baru. Ya, jadi catatannya unik dan menarik. Apa tadi unik itu? Nggak konsentrasi gitu ya. Pali, kok serius banget itu ketawanya, makanya nggak konsentrasi jadinya. Apa kira-kira yang unik tadi itu? Karena tidak terjadi di tempat lain, Ustaz. Kemudian kalau yang menarik? Faktanya baru. Ya, didukung oleh fakta. Ya, menarik. Kemudian yang ketiga, menampilkan kondisi ideal dan realitas yang sebenarnya. Idealnya gimana, realitasnya gimana. Itu dua hal yang dikontraskan ya. Membandingkan dua hal yang berbeda. Sesuatu yang ideal, sesuatu yang diinginkan, kemudian menampilkan realitas yang sesungguhnya. Ya, kepinginnya terbang tapi nggak punya sayap.
Ya, kepinginnya dapat gadis yang cantik, kaya, pintar, agamanya bagus, ya. Tapi empat-empatnya nggak ada. Kepingin sekolah S1 4 tahun lulus. Kenyataannya 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun sampai di DO nggak lulus. Ya, kepinginnya buat abstrak yang bagus, tapi abstraknya nggak bagus-bagus. Itu contoh sesuatu yang ideal, tetapi kenyataannya berbeda. Nah, 3 hal ini yang harus ditampilkan di latar belakang. Jadi Anda tidak kemana-mana bicara tentang latar belakang itu. Nah, bicara tentang konflik tadi itu. Mengapa konflik Salafi dan Nahdlatul Wathon itu terjadi? Nah, 3 hal inilah yang kemudian ditekankan. Data-datanya, sumber-sumber bukunya harus ditampilkan, diperkuat di sini, di background, latar belakang, atau di pendahuluan. Jelas ya? Jadi kalau ngomong soal sate, nah itu datanya harus soal sate ya. Jangan Anda ngomong soal jangan asem, gulai, gitu ya. Jangan ngomong soal lode dan seterusnya ya. Jadi kalau ngomong sate ya sate, fokus tentang sate saja. Data tentang konflik Salafi dan Nahdlatul Wathon ya data konflik Salafi dan Nahdlatul Wathon saja. Nggak bicara yang lain ya. Itu di background. Oke. Yang kedua, slide itu menjelaskan tujuan penelitian. Ya, di tujuan penelitian itu ada 2. Ya, menjelaskan tujuan penelitiannya apa dan kemudian didukung oleh fakta. Menunjukkan alasan akademik dan alasan praktis. Alasan akademis itu alasan yang ideal menurut keilmuan. Adapun alasan yang praktis itu alasan yang bisa dilihat manfaatnya di lapangan. Oke. Jadi kalau alasan akademik itu ingin menggali informasi tentang konflik, penyebab konflik antara Nahdlatul Wathon dan Salafi. Alasan praktisnya adalah untuk memecahkan problem supaya tidak terjadi konflik. Alasan akademiknya adalah untuk meneliti tentang akar konflik. Nah, alasan praktisnya adalah untuk menghentikan konflik. Jelas ya, alasan akademik dan alasan praktis. Nah, yang ketiga, kita bicara tentang metodologi atau metode penelitian. Metode penelitian itu menjelaskan tentang proses yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan data penelitian itu. Dari A sampai Z. Ya. Itu bisa dijelaskan proses menggali data dari awal sampai terakhir. Sampai kesimpulan. Kemudian kedua, menggunakan cara apa? Tolong dimatikan itu ya, di unmute ya, biar Erik, Palembang. Nah, yang kedua, menggunakan cara apa? Cara untuk menggali data itu harus disebutkan, caranya gimana? Kalau Anda pakai interview, tatap muka langsung dengan narasumber, silakan Anda sebutkan, tulis. Ketemu Ustadz Fulan, kemudian ketemu Ustadz Fulan, kemudian ketemu yang lain, itu disebutkan semua. Disebutkan dengan cara wawancara langsung, ketemu langsung. Atau
didukung dengan telepon atau via WA. Itu harus dijelaskan menggunakan cara apa, atau menggunakan kuesioner, memberikan pertanyaan secara tertulis. Nah, semua itu harus Anda jelaskan di dalam metodologi penelitian. Kemudian menggunakan instrumen apa? Nah, instrumennya apa yang Anda pakai itu? Pakai tape recorder, ya, atau pakai jasa orang, ya, atau pakai apa, itu semuanya Anda jelaskan di metodologi penelitian. Kemudian hasilnya juga begitu, harus Anda tulis dengan menjelaskan temuan penelitiannya apa. Dan yang paling penting adalah kontribusinya apa. Ya. Anda meneliti ke lapangan, wawancara sampai selesai itu, kira-kira temuannya apa. Dan yang kedua adalah kontribusinya apa dari penelitianmu itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau itu sudah terjawab semua, maka kita sudah bisa memulai ya. Bagaimana cara membuat pendahuluan. Ini contohnya ini. Contoh membuat pendahuluan di dalam jurnal. Yang pertama adalah di dalam introduction atau pendahuluan itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya literatur yang relevan. Jadi kalau Anda mau meneliti, literaturnya harus disiapkan. Sudah harus baca-baca. Siap-siap untuk dikutip, siap-siap untuk dijelaskan, dinarasikan. Semakin banyak hasil penelitian, literatur yang Anda baca, berarti wawasan Anda semakin luas. Yang kedua, membuat resume dari literatur yang telah dikumpulkan. Ya, jangan Anda tulis semua. Intinya apa di dalam literatur yang Anda baca itu? Intinya apa? Membaca hasil riset atau jurnal itu intinya apa isinya? Membahas tentang apa? Membahas tentang konflik antara Salafi dan NU, tapi wilayahnya di Jawa Barat. Membahas konflik antara Salafi dan NU, tapi wilayahnya di Bandung, di kotanya. Membahas konflik Salafi dan NU, tapi tempatnya di Aceh. Jadi nanti literatur yang Anda tunjukkan itu juga berkaitan dengan topikmu, topik penelitianmu itu, ya. Jangan bahas yang lain. Konflik Salafi dan NU, konflik Salafi dengan Nahdlatul Wathon, tapi tempatnya di mana gitu ya. Kemudian agar mudah, resume dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari nama penulis, judul artikel, tahun, ya, nama jurnal, kemudian subjek atau sampel penelitiannya, kemudian lokasinya di mana, metode penelitiannya apa, ya, metode yang dipakai itu, kemudian hasilnya apa, kemudian materi dan kontennya serta kemampuannya apa. Nah, jadi satu jurnal Anda sudah bisa tahu itu penulisnya siapa, judulnya apa, nama jurnalnya apa, sampelnya di mana, penelitiannya di mana, metode apa, hasilnya apa, dan topik materinya tentang apa, dan konteks sosialnya apa. Ya, kalau Anda sudah menemukan 10 literatur, berarti Anda harus bisa menulis 10 literatur, ya, yang memuat nama penulisnya, jurnalnya, judulnya, tahunnya, kemudian sampelnya, lokasinya di mana, metode yang dipakai apa, hasilnya apa, dan materi topiknya apa. Nah, kemudian cara menuliskan introduction itu biasanya tiap paragraf berisi satu pokok.
ide pokok yang akan diceritakan. Nah, itu biasanya introduction itu nggak berbelit-belit, ya, nggak terlalu panjang penjelasannya, pendek-pendek saja. Pada setiap satu ide pokok harus didukung oleh penelitian-penelitian yang relevan, dan kemudian ditutup dengan kesimpulan di tiap paragraf. Ya, setiap ide gagasan yang Anda tulis itu harus ada hasil penelitian yang relevan. Itu kalau di introduction. Jadi introduction itu Anda nggak usah panjang-panjang, cukup 2-3 lembar. Ya. Oke. Nah, kemudian tahapan menulis introduction. Yang pertama, yang ideal itu antara 4-5 paragraf. Ya, yaitu 2-3 halaman itu. Nggak panjang-panjang. Ya, paragraf pertama bercerita tentang kondisi ideal tentang topik yang akan dikaji. Gimana kondisi idealnya itu? Mestinya nggak ada konflik antara Salafi dan Nahdlatul Ulama, tapi kenyataannya konflik. Ya, seharusnya Indonesia itu sejahtera. Kenyataannya banyak yang miskin, banyak yang lapar. Indonesia itu mestinya makmur, mestinya pendidikan gratis, tapi kenyataannya pendidikan mahal. Makanya dijelaskan di paragraf kedua, ya, berisi tentang kondisi lapangan, seperti apa yang masih jauh dari kondisi ideal yang dijabarkan pada paragraf pertama itu. Nah, jadi paragraf pertama itu lebih banyak menjelaskan seharusnya, idealnya. Tapi paragraf kedua menjelaskan kenyataannya. Harusnya tidak konflik, kenyataannya konflik. Harusnya damai, tapi terjadi bakar-bakar. Ya, harusnya nggak boleh utang, tapi di mana-mana ngutang. Ya, harusnya usia menikah itu idealnya 25 sama 20 misalnya. Nah, kenyataannya menikah muda, lulus SMP sudah menikah misalnya. Nah, paragraf ketiga berisi tentang solusi yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, kira-kira Anda punya solusi apa di dalam menjelaskan itu? Nah, kemudian paragraf yang keempat berisi tentang sejumlah hasil penelitian terkait dengan solusi yang ada kaitannya dengan solusi yang akan ditawarkan. Itu hasil-hasil penelitian yang ada di tempat lain, itu bisa diacu untuk menjadi alternatif penyelesaian. Dan kemudian melihat hasil kekurangan dari penelitian sebelumnya, dan kita menawarkan solusi yang lebih menjanjikan. Nah, misalnya begitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, kalau ada pertanyaan. Kenapa? Iya, pembeli jarang keluar lah paling enggak. Menurut peneliti itu seperti apa? Oke. Yang lain? Maksudnya kontribusi tadi itu ya apa, Zat? Kontribusi itu Bukan yang slide keberapa tadi. ya, kontribusi itu apa yang kita beri manfaat lah. Kalau kontribusi itu manfaat apa yang mau kita berikan dari hasil penelitian kita itu. Slide berapa tadi? Ini ya? Iya.
Nah ini kontribusi dalam perkembangan keilmuan. Anda mau meneliti kira-kira memberi kontribusi manfaat apa? Ya, bukan memperkeruh ya, tapi menjernihkan, memberi solusi, membantu. Oke, ya, itu kontribusi atau manfaat. Yang lain? Kontribusinya ini untuk siapa, Ustaz? Untuk membaca itu? Ya, untuk keilmuan. Jadi hasil penelitianmu itu untuk keilmuan apa kira-kira kontribusinya? Ya, untuk kelompok, untuk komunitas ya bisa ditulis, bisa disebutkan. Nah, itu menambah hasanah. Bukan nur hasanah ya, hasanah. Ali ini cerdas kalau soal hasanah-hasanah nih. Ya, menambah wawasan. Tapi kalau menambah wawasan itu kan sifatnya masih keilmuan, masih apa itu? Abstrak ya. Kalau bisa kontribusi itu sifatnya praktis. Ya. Tadi itu loh tujuan penelitian ada 2 kan? Mana tadi ya? Nah ini tujuan akademik dan tujuan praktis. Nah, menambah hasanah tadi itu tujuan akademik itu. Tapi kalau praktis itu langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau Anda menemukan cara mengolah tahu untuk menjadi makanan yang menyehatkan, nah itu kan menambah hasanah tadi itu kan, menambah hasanah itu menambah sejumlah atau daftar makanan yang bermanfaat. Itu kan akademik gitu. Hasanah namanya. Tapi tujuan praktisnya apa kira-kira harus jelas. Makanan yang Anda tawarkan itu menyehatkan, mengenyangkan misalnya ya. Apalagi menyehatkan, menyenangkan, mengenyangkan, dan kan yang lain ya. Jadi intinya harus ada kejelasan alasan akademik dan alasan praktis. Jadi kalau alasan akademik itu sifatnya abstrak, di langit, ya. Kalau alasan praktis itu alasannya di bumi, membumi istilahnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini kan semuanya bersifat teoritik ya. Teoritik, konseptual. Nah, ini harus dilakukan. Harus ditulis, harus dipraktekkan. Kalau nggak ditulis, nggak dipraktekkan, ya sama saja. Nggak bisa memperoleh apa-apa. Ya, sesuai dengan judul kita ini. Judul kita yang ada di atas itu. Menulis abstrak. Kiat dan tekniknya. Oke, saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya kira nggak usah tanya banyak-banyak ya. Yang penting kerja kelompoknya itu harus jelas. Ya, silakan. Muhammad Ali, punya mitra siapa ini? Mitramu siapa? Ya. Ana, Ustaz. Ana mitranya, Ustaz. Oh, mitranya. Iya. Tentang apa? Salafi dan Pancasila. Ya. Judul besarnya. Judul besar Salafi dan Pancasila. Iya. Ya. Judul kecilnya apa? Maksudnya judul kecil ya apa, Ustaz? Ya, itu kan masih umum judulnya itu, Salafi dan Pancasila. Kalau judul kecil itu kurungnya apa? Dalam kurung apa? Merespon tentang apa? Salafi tentang apanya? Ya, tanggapan Salafi terhadap Pancasila sendiri.
Ya, Pancasila kan luas ya. Anda bisa lebih spesifik. Anda misalnya bisa merespon ancaman ideologinya atau tafsir butir nomor 1 tentang ketuhanan. Oke, itu Anda wawancara atau literatur? Ya, literatur. Oh, enggak wawancara? Enggak. Loh, ya sejak awal harus dijelaskan, jangan nanggung. Kalau memang sejak awal wawancara, ya harus wawancara. Itu namanya kerja setengah-setengah. Kalau wawancara sekarang kan gampang, itu via WhatsApp, media sosial, tinggal telepon, tinggal WA. Kalau ustadznya mau diajak ngobrol lewat WA kan nggak harus banyak. Ya misalnya, kan nanya, Anda ngomong Salafi kok Melayu NU, itu namanya gaduh-gaduh. Nah, kalau surat kabarnya jelas, medianya jelas, kan bisa dikutip. Yang penting bukan katanya orang, tapi harus ada bukti beritanya yang Anda kutip. Ya, siapa yang ngomong, di mana, sumbernya apa, itu sudah layak jadi sumber. Nah, harus disepakati, Anda ini mau literatur, hanya media, atau mau wawancara. Harus jelas. Maunya dua-duanya ya bagus. Lebih lengkap. Oke, yang lain. Salafi dan Pancasila. Yang lain tentang apa? Alif, Saputra. Ada orangnya. Ada Ustaz. Apa? Alif Saputra punya mitranya siapa? Ferdi Yuda. Tentang apa? Urgensi pendidikan dalam perspektif surat Al-Alaq ayat 1-5. Apa yang digali? Literatur atau? Literatur Ustaz. Literatur. Nah, itu harus jelas itu. Menurut siapa? Oke. Abdul Hafid Tholib. Ada orangnya? Dengan Ustaz. Siapa pasanganmu? Adam Ustaz. Siapa? Adam. Ada Adam? Ada Ustaz. Ahlan. Tentang apa? Tentang vaksin Ustaz. Ya, vaksin kan umum. Vaksin apa? Vaksin Sinovac atau vaksin Sastra atau apa? Vaksin Sinovac. Tanggapan masyarakat Ampel tentang vaksin Sinovac Ustaz. Apa kira-kira? Asumsimu apa? Pro dan kontranya Ustaz. Bagaimana tanggapannya masyarakat Ampel itu, apakah menerima atau tidak? Ampel itu kan luas. Anda bisa batasi. Lebih spesifik. Masjid, sekolahan, pasar, itu lebih spesifik, lebih bagus. Ya. Sama kampung juga Ustaz.
Pokoknya spesifik ya, spesifik lebih bagus. Artinya Anda nggak kemana-mana. Ampel kan luas. Ampel harus Anda ambil sampelnya. Lembaga pendidikan, masjid, pasar, pedagang, atau apanya. Oke, lebih spesifik lebih bagus ya. Oke, yang lain. Ada? Rian Fadli. Ya, Ustaz, bisa ditanya. Ya. Siapa mitramu? Itu yang bilang Anda, sama RBM Safiuddin Ustaz. Firdaus. Oh iya, Firdaus. Apa tentang apa? Tentang aplikasi yang lagi viral Ustaz. Apa itu? TikTok Ustaz. Tentang pengaruh aplikasi TikTok terhadap remaja, Ustaz. Remaja itu umum loh ya. Terhadap karakter remaja gitu. Terhadap karakter remaja. Remaja juga harus spesifik, remaja apa? Ya, kami spesifiknya ke ini Ustaz, ke pengaruhnya Ustaz. Iya, maksudnya remaja itu loh, remaja masjid atau Karang Taruna. Oh, maksudnya kalau misalnya remaja secara umum Ustaz, kita Ya, remaja secara umur gitu Ustaz. Jangan secara umum nanti. Kalau umum itu luas ya. Kalau sama remaja terpelajar, Pelajar gitu Ustaz. Nah iya, makanya pelajar itu harus Anda batasi. Oh gitu Ustaz. Lebih spesifik, lebih bagus ya. Nah, Ustaz. Itu kira-kira nanti bagusnya dibikin gimana Ustaz? Biar lebih mantap Ustaz. Ya buat aja dulu lah. Oh iya Ustaz. Kalau nggak dibuat nggak mantap itu. Maksudnya barangkali ada arahan dari antum nanti. Ya nanti di riset dulu. Oh, nah. Kok diarahkan kok nggak terarah teman. Ya, yang lain ada ya? Ilham. Ya Ilham Yusuf. Siapa pasanganmu? Husni Mubarak saya. Husni Mubarak. Tentang apa? Kami niti tentang dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh terhadap mental, psikologi, dan moral anak SD. Oke, Itu masih terlalu umum apa gimana? Iya, makanya harus spesifik SD-nya SD mana. Pokoknya lebih spesifik lebih bagus ya. Cuman kurang di lokasinya aja. Nggak apa-apa, Anda cari lokasi mana, sekolah apa gitu. Oh. Selain itu sudah masuk spesifik ya? Iya, jadi semakin spesifik, semakin mengerucut, semakin bagus sebenarnya. Nah itu nanti bisa digeneralisir untuk anak SD yang lain. Kan ada literaturnya, ada korannya, ada majalahnya yang mendukung. Kami pakai metode literatur sama wawancara bisa? Ya, bagus kalau literatur didukung oleh wawancara. Siap. Yang lain? Farhan, Ustaz. Ya, Farhan sama siapa? Sama Dimas, Ustaz. Dimas. Tentang apa? Pengaruh tidur terhadap kekuatan hafalan, Ustaz. Pengaruh apa? Tidur terhadap kekuatan hafalan. Itu udah ini nggak, Ustaz, mengerucut atau perlu dikerucutin lagi? Ya, masih umum itu. Umum sekali. Ya. Oke, yang lain? Ustaz. Siapa? Pradipta. Ya. Sama Salim. Pradipta sama siapa? Salim Fauzi. Oh, Alim Fauzi. Tentang apa? Kita mau neliti tentang ini, Ustaz, pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar di situasi pandemi, Ustaz. Yang spesifiknya nih untuk mahasiswa stay ali rencana, Ustaz. Stay ali juga harus Anda sebut. Stay ali lebih spesifik. Angkatannya gitu, ya, angkatannya. Oh, enak, Ustaz. Atau Anda bikin angkatan berapa dan berapa gitu. Jangan neliti diri sendiri ya. Iya, Ustaz. Nanti pakai kuesioner itu insya Allah, Ustaz. Terserah. Yang penting dijelaskan nanti. Ustaz. Oke, saya kira itu ya. Itu contoh-contoh saja. Nanti bisa kita lihat. Untuk minggu depan, masuknya kan jamnya sudah ganti ya.
Iya, Sore. Jamnya jam berapa? Sudah tahu? sore. Sore. Wih, sibuk. Sore jam berapa? Sudah tahu nggak jamnya? Belum tahu, Ustaz. Tuh, belum tahu. Gimana kok belum tahu ini? Jam 16. Ustaz. 2 minggu lagi atau minggu depan, Ustaz? Kan udah terawih dah. Ya, minggu depan kan sudah masuk Ramadan. Pamekasan beda, ya. Oke ya, jadi minggu depan kita masuk jam 15.40 ya. Ya, jadi 3:30 Anda siap-siap. Jadi tolong disiapkan minggu depan Nah, Ustaz. mahasiswa yang aktif sudah mulai presentasi. Ya, saya minta abstraknya, abstrak dan pendahuluannya. Saya ingin tahu sinkronisasi antara abstrak dan pendahuluan. Ini berapa orang semuanya? Satu kelas? 9. Total semuanya berapa? Satu kelas ini, 70? Kurang, Ustaz. 69, Ustaz. 69. Berarti ada berapa kelompok ini? 9, Ustaz. Ada berapa? 30? 69. 70 sama antum, Ustaz. Ya, 69. Berarti ada berapa? Satu kelompok ada berapa orang? Sekitar 35. Ada yang 3, ada yang 5 gitu? Kelompoknya udah Kelompok apa nih? 2, Ustaz. 2. 25. 2 orang. 2 orang. Dua, Orang. Jadi Ada yang berarti 1, Ustaz. ada yang 1? Ustaz. Oke, masing-masing kelompok sudah mulai sekarang, sudah menulis, sudah menjelaskan mulai dari abstrak pendahuluan. Nama saya silakan Anda masukkan di nomor 3 ya. 2, Ustaz. Ya 2, masing-masing 2. Nama saya Anda masukkan 1, jadi 3. Paham? Paham. Jadi saya nanti membaca, memberi masukan, gitu ya. Beri masukan, apa kira-kira yang kurang. Oke, saya kira itu ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Ya, silakan ketua kelas bisa mendata siapa yang tidak masuk hari ini. Oke ya, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.